Episode 1. Episode perdana tapi judulnya panggilan terakhir untuk PPS gitu. Agak ngeri ya, Bang. Hai Hai kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu dengan kami di acara Testimoni. Ya, apa kabar kawan pajak semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Sehat, silahkan menjaga kesehatan. Oke, atau silakan hubungi dokter atau klinik terdekat gitu Yang ya. pasti ya harus kesehatan ya kan. Iya. Oh ya, perkenalkan nama saya Roy, salah satu dari fungsional penyuluh ya di Ya. KPP Pratama Sibolga. Ya, dan kawan pajak perkenalkan juga saya Natalin Siregar. Jadi kami berdua ini adalah tim penyuluh di KPP Pratama Sibolga. Nah, kawan pajak sekalian, udah ada yang tahu KPP Pratama Sibolga itu apa? Saya yakin Anda sudah tahu semuanya. Oke, luar biasa memang kawan pajak kita ya, Bang. Jadi Oke. Sibolga itu Mm-mm. di mana ya kalau utangnya kira-kira di eh, Tapanuli ya, di Tapanuli Sumatera Utara. Jadi kalau KPP Pratama Sibolga itu merupakan salah satu dari kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Sumatera Utara Utara. 2, Dua, 2 ya. iya. Jadi kita ini mungkin agak ke ujung sedikit ya, Bang. Mungkin kalau boleh kami informasikan bahwa KPP Pratama Sibolga ini menaungi gitu ya, yang wilayah kerjanya mencakup Sibolga, Kota Sibolga, kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, dan juga seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kepulauan Nias. Kepulauannya. Kawan pajak mungkin ada yang beberapa udah pernah ke Kepulauan Nias ya Bang, barangkali Mungkin ya. kawan pajak ini memang bertempat tinggal di Kepulauan Nias ya. Iya bisa. Kita juga sudah beberapa kali. Menyeberang ke Pulau Nias dari Sibolga. Iya. Nias itu pulau yang sangat indah sebenarnya ya. Benar, benar Bang. Jadi sebenarnya wilayah kerjanya itu ada 2 kota dan 6 kabupaten. Kira-kira seperti itu yang mungkin bisa kami informasikan kepada kawan pajak semua mengenai profil singkat tentang KPP Pratama Sibolga. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ketika kawan pajak sudah menonton acara ini, mungkin bertanya-tanya ini acara apa sih Bang Roy sebenarnya? Ini ya acaranya ya. Iya. Teman-teman kami himbau untuk tidak menonton. Salah. Harus Harus menonton. menonton, Ya. ya kan? Jadi kita jelasin dulu dong, Bang. Ya, Karena ini episode 1 tentunya dan launching di YouTube. betul gitu. YouTube channelnya KPP Pratama Sibolga. Bener nggak? Bener ya. Oke. Jadi kita nama acaranya apa? Testimoni ya kak ya? Iya. Kita perkenalkan dulu kali ya, Iya. Bang. Oke. Jadi ini adalah episode pertama kita podcast ya, podcast dan akan kita launching di channel KPP Pratama Sibolga dan acara ini diberi nama Testimoni. gimana sih Bang? Kok nggak semangat sih caranya? Teks- Sek. Testimoni. Acara ini diberi nama Testimoni. Oke. Jadi jargonnya itu gimana nih Bang? Jargonnya itu adalah terkini dan Mengedukasi. Oke. Oke. Untuk semua generasi. Gimana generasi. sih? Rada maksa gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Testimoni adalah terkini dan mengedukasi. Untuk semua Untuk generasi. semua generasi. Tentunya terkini memberikan informasi dan mengedukasi kawan pajak semua dan mencakup untuk semua generasi. Oke. Jadi kawan pajak harapannya memang acara ini bisa berlangsung gitu ya. Berlanjut di episode-episode berikutnya tentunya bukan dengan kami tapi dengan rekan-rekan pajak atau rekan-rekan kami yang lainnya dengan tema dan juga regulasi atau informasi-informasi perpajakan yang lainnya. Kalau kawan pajak juga ingin mendapatkan informasi, boleh nanti memberikan komentar kira-kira tema apa atau informasi apa yang kawan pajak ingin ketahui supaya kedepannya kita bisa bawakan tema itu ya Bang. Betul, betul. Tentunya di channel ini. Kan kalau kita bilang ya mungkin Iya. teman-teman ada yang penasaran tentang peraturan perpajakan, misalnya gimana cara bikin NPWP, Iya gimana cara benar. penghitungan pajaknya. Iya benar. Cuman kan khusus di hari ini kita ada tema tersendiri nih, Ya. karena ini sudah menjelang di penghujung. Iya. Jadi ini kira-kira final call gitu ya Bang. Seperti Kalau final call lah. ya. Jadi kawan pajak sekalian, hari ini Testimoni episode 1
berhubung karena ada momen-momen atau apa ya dibilang isu yang hangat untuk diinformasikan kepada kawan pajak sekalian. Jadi tema kali ini kami mengangkat pada episode kali ini kami mengangkat satu tema yaitu PPS. Apa itu Bang Roy? Program Pengungkapan Sukarela. Sekali lagi, PPS. Program Pengungkapan Sukarela. Jadi kita jelaskan dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan PPS itu ya Kak? Iya, Natalin ya. oke. Jadi mungkin ada kawan pajak yang sudah mengetahui atau bahkan mungkin sudah mengikuti ya Bang? Atau bahkan sudah menerima surat cinta mungkin dari AR atau mungkin dari DJP, Iya, benar. email cinta juga ya kan? Mungkin kawan pajak nanti bisa ngecek ini sambil nonton ya, bisa ngecek emailnya gitu ya. Ataupun mungkin surat betul-betul dalam surat fisik yang dikirim gitu. melalui pos. Mungkin sudah menerima. Jadi ada semacam himbauan untuk mengikuti program ini. Nah, kalau kawan pajak bertanya-tanya apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas secara detail apa itu PPS supaya kawan pajak yang mungkin selama ini masih ragu atau tidak mengetahui bisa mendapatkan informasi lebih mendetail. Nah, oke, kawan pajak mungkin dari pengertiannya dulu kali ya Bang Roy. Iya, jadi program pengungkapan sukarela atau PPS ini merupakan suatu program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua kebijakan. Jadi apa itu dua kebijakannya Kak? Atau mungkin latar belakangnya dulu bisa dijelaskan Oke, jadi memang ya kan Bang Rus seperti yang sudah kita ketahui kawan pajak semua bahwa sebenarnya program pengungkapan sukarela ini merupakan salah satu mandat ya Bang dari undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Undang-undangnya harmonisasi peraturan perpajakan atau dikenal dengan Undang-Undang HPP. Ya, jadi kawan pajak sekalian, salah satu mandat dari undang-undang itu adalah mengenai program pengungkapan sukarela ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Roy. Jadi latar belakangnya itu mungkin Bang karena sebenarnya pemerintah punya data nih. Sebenarnya mungkin adalah wajib pajak yang mungkin yang sebenarnya dulu sebelum ini kan sudah ada program sebelumnya Kak ya, yang program agak mirip ya Bang. Program tax amnesty ataupun pengampunan pajak. Iya. Berlakunya tahun 2016 kemarin ya Kak ya. Iya. Nah, itu harta yang diungkapkan merupakan harta yang diperoleh dari tahun 85 sampai dengan tahun 2015. Okay. Nah, pada program itu kan mungkin ada wajib pajak yang belum mengungkapkan semua hartanya dan perolehannya di tahun itu ya, tahun 85 sampai tahun 2015. Nah, ini bisa nih untuk mengikuti program ini. Iya, benar. Program PPS yang kita adakan pada saat ini. Nah, dan kemudian ada juga kebijakan kedua ya Kak ya. Iya, kalau untuk kebijakan dua, kawan pajak sekalian, mungkin yang sebelumnya ya, ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya yang sudah terdaftar tentunya. Namun memiliki perolehan harta gitu untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Namun mungkin kawan pajak sekalian ketika memiliki harta atau memperoleh harta tersebut belum dilaporkan ini Bang di laporan SPT tahunannya. Nah, jadi program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan kepada kawan pajak sekalian untuk membayar atau menyetorkan sejumlah kita maksudnya PPh final ya Bang? Iya. PPh Iya, final. jadi ada harta yang belum diungkapkan. Filosofinya gimana nih Kak? Kenapa kalau harta belum diungkapkan? Oke. Kenapa mesti dibayar? Jadi kalau seandainya kawan pajak sekalian sebenarnya sudah melaporkan seluruh penghasilannya, hanya saja lupa untuk mengisi daftar hartanya, tidak apa-apa nih ya Bang, monggo untuk tidak mengikuti program ini juga tidak apa-apa, hanya tinggal membetulkan saja SPT-nya gitu. Namun kalau memang kawan pajak sekalian ada yang belum melaporkan penghasilannya dan juga kebetulan juga belum melaporkan hartanya juga, oke, disinilah program ini hadir untuk bisa kawan pajak semua ikuti gitu tentunya. Dengan program ini juga ada beberapa fasilitas ya tentunya yang akan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh para kawan pajak yang mengikutinya. Oke, jadi sekali lagi kawan pajak kami ingin menginformasikan program pengungkapan sukarela ini
terdiri dari 2 kebijakan ya Bang, kalau kita menyebutnya kebijakan 1 dan kebijakan 2. Ini sudah kita Ya. sampaikan juga ya sebenarnya Kak ya. Oke, jadi kalau kebijakan 1 itu basis hartanya adalah perolehan tahun 1985 sampai 85. dengan tahun 2015 Dan diikuti oleh ini khusus untuk orang-orang ataupun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang telah mengikuti tax amnesty yang kemarin yang tahun 2016 itu. Oke, jadi intinya kalau waktu mengikuti program tax amnesty kemarin masih ada nih harta yang ternyata belum diungkapkan. Ya, jadi kawan pajak kalau memenuhi kriteria itu silakan mengikuti kebijakan 1. Nah, kemudian untuk yang kebijakan keduanya, ya ini khusus untuk harta yang belum dilaporkan. Ya, di SPT tahunan. Dan perolehannya itu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ya, dan ini tentunya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi badan nggak ya? Kebijakan yang kedua. Yang 2. Oke, jadi untuk wajib pajak badan, mohon maaf tidak ada mengikuti yang kebijakan 2. Jadi tapi untuk wajib pajak badan yang mungkin sebelumnya sudah mengikuti tax amnesty, ada yang masih kekurangan pengungkapan harta, silakan mengikuti kebijakan yang pertama. Oke, mungkin itu ngomong-ngomong soal kebijakannya ya, secara harta kan nama penghasilan kan sebenarnya kan. Dari mana harta itu didapat? Ya pasti dari penghasilan. Kalau penghasilannya nggak diungkapkan, harta yang nggak diungkapkan, inilah saat yang sangat-sangat tepat untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Agar terhindar dari beberapa ataupun mungkin ada celah penegakan-penegakan hukum yang perlu kita tegakkan. Iya. Jadi mungkin supaya lebih nyaman ini buat kawan pajak, kita ngungkapin fasilitasnya dulu kali ya Bang, baru sanksinya ya Bang. Kita ngeluarin yang enak-enaknya dulu, baru yang pahitnya. Betul sekali Kak. Jadi kalau fasilitasnya itu apa ya Kak ya? Oke, jadi kalau dulu kan kita di tax amnesty itu sebelumnya untuk kebijakan 1 ya kawan pajak semua. Jadi kalau dulu di peserta TA itu kalau sudah mengikuti TA tidak ada dikenakan sanksi 200%-nya gitu kan. Nah, kawan pajak sekalian, kalau seandainya nanti kawan pajak mengikuti yang kebijakan 1, tentunya kawan pajak terhindar dari sanksi undang-undang TA itu tadi. Jadi, kalau nanti ternyata ada data lagi, kita menemukan harta, teman-teman yang sudah mengikuti program PPS ini tidak dikenakan sanksi 200%-nya. Kira-kira seperti itu ya, Bang? Betul. Oke, dan kemudian yang kebijakan keduanya sendiri, bahwa jika ada harta ataupun ada penghasilan yang apa ya, yang ada belum diungkap atau gimana kan, selama sudah mengikuti program yang kebijakan kedua dan semua hartanya sudah diungkapkan, sudah dibayarkan pajaknya di pengungkapan tersebut, jadi wajib pajak tidak lagi dikenakan ketetapan pajak untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oke, jadi cukup menjanjikan ya Bang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, artinya khusus untuk kawan pajak yang mengikuti kebijakan 2 ini nanti udah bisa tenang gitu. Jadi tidak akan diajukan pemeriksaan lagi gitu ya, kecuali memang ternyata sudah mengikuti PPS tapi pemerintah masih menemukan data yang belum diungkap di program PPS ini nanti. Jadi ya, kalau mau mengikuti ya langsung ungkapkan aja semuanya. Iya, jangan disembunyi-sembunyikan. Iya, jangan lagi ada gitu ya Bang, karena dendanya bakal lebih berat lagi sanksinya nanti kalau seandainya setelah mengikuti program ternyata masih ada data, sanksinya akan jauh lebih berat gitu. Jadi cukup menjanjikan lah gitu fasilitas yang negara bisa kasih untuk kawan pajak sekalian. Nah, itu tadi udah ngomongin tentang fasilitasnya ya Bang. Tentunya gimana soal tarifnya ini? Mungkin itu yang perlu kita informasikan untuk kawan pajak sekalian. Kayak mana sih cara perhitungannya gitu ya? Mungkin kawan pajak ada yang sudah memahami, tapi masih ada yang ragu mungkin. Kalau sudah menemukan atau sudah mendapatkan surat cinta nih dari DJP. Didiamkan aja tuh, ditindaklanjuti Kak. Nah, harusnya sih kalau misalnya kawan pajak ternyata dari surat itu merasa gitu ya tidak memiliki, silakan dilaporkan ke KPP tempat kawan pajak. Ya, dilaporkan nanti di bawah suratnya. Kan situ nanti biasanya surat itu ada tertera ya, nama siapa yang membuat suratnya, siapa yang harus dituju. Silahkan konfirmasikan kalau memang ternyata datanya misalnya tidak benar atau gimana. Cuman apabila memang itu datanya benar, ya mohon
diikutin aja program ini. Iya, karena memang sebenarnya pemerintah sudah punya data gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk kebijakan pertama sendiri, kebijakan satu yang sudah diikuti oleh eh, peserta-peserta tax amnesty sebelumnya, ada 3 tarif, yaitu tarifnya ada yang 6%, Mm-mm. 8%, dan 11%. 11%. Jadi yang 6% itu adalah untuk harta bersih di dalam negeri atau harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN, hilirisasi ataupun energi yang terbarukan. Dan yang kedua untuk yang 8% adalah untuk harta bersih dalam negeri atau harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri. Jadi ini seperti pengungkapan aja ya, Ya. kayak disclosure aja. Kemudian yang 11% itu pengungkapan harta bersih luar negeri, Masih ada di luar negeri. tapi tidak untuk dialihkan ke dalam negeri. Kalau kebijakan dua gimana? Oke, kalau kebijakan 2 mungkin tarifnya sedikit lebih tinggi ya, Iya. Bang. Nah, karena memang eh, diikuti oleh kawan pajak yang belum mengikuti program tax amnesty dan kemudian untuk perolehan hartanya 2016 sampai dengan 2020. Sama seperti kebijakan satu juga. Jadi di sini berlaku ada 3 tarif. Yang pertama 12%, 14%, dan juga 18%. Nah, untuk yang 12% ini kalau kawan pajak hartanya itu berada di dalam negeri kemudian ataupun di luar negeri dan ingin diinvestasikan. Diinvestasikan kemana? Dialihkan ke dalam negeri tentunya kalau seandainya ada di luar negeri, kemudian diinvestasikan pada SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Itu yang 12%. Jadi kalau kita mau mendukung program investasi, pemerintah ngasih tarif yang lebih rendah. Iya, lebih rendah gitu intinya ya, karena kawan pajak sudah ada effort nih untuk membantu investasi di negaranya sendiri di Indonesia. Kemudian ada tarif yang kedua itu ada yang 14%, Bang. 14% ini khusus untuk kalau cuman ngedeklar aja hartanya ada di luar negeri gitu. Kemudian yang ada hartanya yang belum dilaporkan di SPT tahunan dan hartanya itu berada di Indonesia. Dan satu lagi ada yang 18% kalau hartanya ini ada di luar negeri dan memang nggak mau diapa-apain gitu ya, Bang, kira-kira. Iya. Jadi tadi yang di dalam negeri, yang di luar negeri yang 14% itu hartanya dari luar negeri tapi mau dialihkan ke dalam Ke negeri. Indonesia. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman silahkan untuk kawan pajak semua untuk bisa memilah-milah nih mau mengikuti kebijakan satu atau kebijakan dua dan kemudian ketentuan hartanya disesuaikan dengan tarif nanti akan menyesuaikan dengan tarif yang sudah berlaku. Kira-kira seperti itu ya kawan pajak semua. Habis ini apa ya Kak ya yang perlu kita sampaikan? Oh mungkin ini ya kali jangka waktu jangka waktu program ini berlangsung itu dari kapan sampai kapan? Oke, ini ngomongin masalah argo ya berarti Ya, ya. argonya. Oke, argonya itu pemerintah memberikan waktu selama 1 semester, mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi kawan pajak kurang lebih waktunya ini 1 minggu ya, Bang. Iya, 1 minggu lagi. Masih ada kesempatan. Masih ada 1 minggu. Jadi kalau misalnya 7 hari lagi kali 24 jam, teman-teman atau kawan pajak semua bisa memanfaatkan waktu yang ada gitu untuk bisa mengikuti program PPS ini tadi. Tapi jangan dibilang kita baru 1 minggu mau habis baru dikasih tahu, kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ini pemerintah juga agak intens ya. Ya. Sejak akhir 2021 kemarin kan semenjak undang-undang HPP ini diterbitkan atau diundangkan kan sudah banyak sih selentingan-selentingan ataupun sudah banyak Informasi-informasi baik ya. di sosial media ataupun Dalam bentuk iklan layanan masyarakat ya. masyarakat juga sudah disampaikan bahwa akan ada program yang namanya program pengupahan sukarela yang dilangsungkan sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Iya. Jadi kalau dibilang baru kita sampaikan kan tidak benar juga sih sebenarnya Kak ya, karena memang dari akhir tahun 2021 pemerintah melalui kita semua di kantor pelayanan pajak juga sudah memberikan informasi kepada masyarakat luas. Oke, jadi kawan pajak semuanya silahkan untuk bisa berperan serta mengikuti program ini, program pengungkapan sukarela. Dan sebenarnya pemerintah juga sebisa mungkin bagaimana kawan pajak semua bisa mengikuti program ini dengan mudah gitu tentunya ya Bang, dan tidak harus ke kantor pajak gitu. Gimana kawan pajak yang ingin mengikuti program ini sebenarnya tinggal
bisa mengakses di laman DJP online yang kawan pajak semua sudah miliki mungkin ya. Jadi kawan pajak harus punya akun dulu terlebih dahulu di DJP online. Nanti program ini bisa diakses di DJP online tentunya. Jadi kawan pajak sekalian tidak perlu datang ke KPP Pratama Sibolga kalau seandainya kawan pajak bisa mengakses sendiri. Tapi kalaupun memang masih memiliki kendala, kawan Ya, pajak bisa datang ke kantor baik. ya. Bukan hanya di KPP Sibolga ya, kayak Iya, di KPP tapi di seluruh KPP Indonesia. terdekat. Karena memang seluruh KPP menyediakan layanan helpdesk khusus untuk program pengungkapan sukarela ini. Jadi jangan khawatir kawan pajak semua, kawan pajak bisa mengikuti program ini. Kalaupun memiliki kendala, boleh datang ke KPP terdekat, gitu. Nah, kemudian Bang, yang terakhir mungkin ini masalah sanksi ya. Sih, Iya. perlu dijelaskan? Oh iya, ini mungkin agak-agak nggak nyaman buat kawan pajak semua, tapi memang perlu untuk disampaikan supaya tidak ada misinformasi tentunya. Kenapa kami tidak disampaikan gitu ya Bang? Mungkin jadi boleh dong Bang di-share sama kawan pajak semua. Itu Kira-kira sanksi apa nih yang sanksi. ya berlaku gitu nanti? Oke, jadi tadi kan juga sudah disebutkan ya sama Kak Natalin ya bahwa untuk yang kebijakan satu tadi apabila tidak mengikuti PPS ini, jadi yang sanksi sanksi pasal 18 ayat 3 ya kalau nggak salah ya Kak ya, di Mhm. Undang-Undang TA itu harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Jadi ada sanksi kenaikan 200% bagi harta yang belum diungkapkan. Mhm. Kemudian yang untuk kebijakan kebijakan 2 ya, nanti ya tentunya kalau kita menemukan ada penghasilan lain ataupun penambahan harta, itu akan dianggap sebagai penghasilan ya, jadi Iya, bagi kawan pajak semua dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan KUP yang berlaku gitu. Dan itu sebenarnya kawan pajak akan tarifnya akan lebih besar daripada sanksi yang saat ini sedang digadang-gadangi di program ini gitu. Jadi Eee, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program pengungkapan sukarela ini dalam acara testimoni pada hari ini. Semoga informasi yang bisa kami sampaikan oh satu lagi mungkin Bang, terkait dengan perhitungan, tadi kita udah ngomongin tarif nih. Tarif itu dikalikan apa sih sebenarnya gitu. Mungkin kawan pajak bisa mendapatkan satu contoh kecil aja gitu buat, informasi ke kawan pajak semua, mungkin cara menghitungnya kali ya, hartanya seperti apa gitu. jadi misalnya kan, katakanlah ada kawan pajak yang mengikuti program yang di kebijakan kedua ya. Ya, misalnya ini untuk kebijakan Nah, kedua ya, jadi adalah perolehannya tahun 2016 sampai dengan 2020 2020. Heeh. adalah harta misalnya Rumah. rumah gitu ya, Mhm. rumah yang belum diungkapkan dan itu diperoleh di tahun 2020 Iya. katakanlah seperti itu. Mhm. Jadi di SPT tahunan tahun 2020 belum dilaporkan nih Laporin. rumahnya. Gimana cara menghitung itunya? Menghitung apanya? Menghitung nilai yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi nilai bersih Mhm. dikalikan tarif. Tarif. Nah, sederhana itu ya Kak ya. Iya. Jadi tinggal kita hitung nilai bersihnya, Mhm. kalikanlah tarifnya. Nah, ini kan katakanlah rumahnya itu berada di Indonesia, jadi tinggal di-declare aja ya Kak ya. Iya, heeh. Declare aja, jadi itu kena Pakai tarifnya tarif yang 14%. 14% kawan pajak semua. Jadi nilai bersihnya itu berapa sebenarnya? Ya, itu Jadi yang nilai mungkin bersihnya itu adalah nilai nilai perolehan harta itu dikurangi dengan utang yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut. oke, misalnya nih dia peroleh hartanya tadi beli rumahnya 100 juta tadi ya, Bang Ya, bilang ya. ya. Oke. Ternyata untuk beli rumah yang 100 juta itu ngutang nih. Nah, ngutangnya sebesar 20 juta. Jadi kalau harta bersihnya itu maksudnya berarti 100 juta dikurangi 20 juta. Jadi hanya 80 jutanya ya Bang, yang dikalikan tarif 14%-nya gitu ya kira-kira ya Bang. Oke, jadi kawan pajak mungkin selama ini yang banyak yang kita jumpai itu khawatir langsung hartanya nih Bang gitu. Ternyata pemerintah ngasih fasilitas adalah harta bersih gitu ya Bang. Katakanlah ada uang tunai Kak 20 miliar, Ya kalau dan itu betul-betul harta dia, tinggal kalikan aja langsung. ya karena kalau 20 uang miliar kali 14%. karena kalau uang tunai susah nih ngutangin dari mana lagi kan nggak mungkin kan udah dalam bentuk uang tunai ya Bang. Oke, jadi mungkin penilaian harta bersih itu mungkin khusus untuk yang selain uang tunai bisa jadi ya Bang ya. Karena kan nggak mungkin kita punya duit
Tapi untuk memperoleh duit itu kita ngutang lagi gitu ya Bang? Kecil kemungkinan kali ya Bang ya? Biasanya langsung habis kan. Iya, Tuhan bisa. iya itu nggak jadi dalam bentuk uang tunai lagi ya. Oke. Oke, mungkin sesederhana itu kawan pajak sekalian untuk bisa menghitung tarifnya, kemudian nilai harta bersihnya, dan akhirnya berapa nih uang tebusan, kira-kira seperti itu ya, yang harus dibayarkan ke kas negara ketika kawan pajak mengikuti PPS ini, gitu. Oke, ada lagi kira-kira Bang yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang bertanya-tanya mungkin ini Pak, kode jenis setorannya apa ataupun kode akun pajaknya apa? Soalnya kan kalau bayar pajak ya Kak ya kan pasti ada kode-kode yang digunakan, kode-kode tertentu yang Waktu buat digunakan. Ya, billingnya ya. buat billingnya Oke. ataupun buat pembayarannya. Oke, jadi sebenarnya kalau kawan pajak tadi kan ngikutinnya dari akun DJP online ya Bang. Mhm. Kalau seandainya udah bisa akses, kemudian udah bisa download nanti formulir elektroniknya. Nah, kemudian ketika kawan pajak upload itu sama skemanya sama seperti e-filing ya Bang atau e-form ya, pengisian SPT tahunan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kawan pajak sekalian mengikuti dari DJP online, kawan pajak nggak pusing lagi nih mikirin kode billingnya karena udah otomatis akan sistem sendiri yang akan mengarahkan kawan pajak itu masuk ke kode billing yang mana gitu karena centangan kebijakannya itu nanti disesuaikan di awal gitu. Tapi sebagai informasi untuk PPS ini sendiri pembayaran pajaknya itu masuk kategori PPh final ya Bang. Gitu, ya. Jadi kalau kategori PPh final itu dia 411128. Nah, khusus untuk yang peserta TA atau yang mengikuti kebijakan pertama, maka kode jenis setorannya adalah 427 dan khusus untuk yang mengikuti kebijakan kedua, kode setorannya adalah 428 gitu. Tapi memang pada kesempatan kali ini kita himbau untuk membuat kode billingnya langsung aja gitu ya Bang, Ya, dari melalui aplikasi aplikasi PPS. PPS-nya. Jadi tidak ada kesalahan dalam pembuatan kode billing. Iya, karena sangat disayangkan kawan pajak semua kalau ternyata kawan pajak nanti menyetorkan dengan kode billing yang dibuat sendiri gitu ya kan Bang? Jadi kalau ada kesalahan mau Heeh. katakanlah mungkin ada yang sudah berpengalaman nih dengan Buat pemindah kode bukuan, iya. pindah bukuan, mau dipindah bukukan aja itu nggak bisa ya. Karena khusus untuk PPS ini pembayaran melalui pemindah bukuan itu tidak bisa. Iya, dilarang keras gitu. Jadi harus bentuknya setoran yang fresh gitu ya Bang. Iya, betul. Bukan dari pemindah bukuan. Jadi kawan pajak untuk menghindari hal-hal seperti itu, silakan langsung membuat billingnya dari aplikasi PPS-nya yang ada di DJP online. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bang. Ya mungkin itu saja ya kali Kak, atau ada lagi yang mau disampaikan ya? Mungkin. Oke, untuk langkah-langkah mungkin Bisa lah. sulit ya untuk menginformasikan di sini ya. Ya. Tapi kawan pajak mungkin bisa mengikutinya di channel YouTube Ditjen Pajak RI Betul. di bagian tutorial. Atau mungkin di helpdesk PPS di masing-masing KPP Ya. ataupun masing-masing kantor. Bahkan sekarang kan karena ada sekarang lagi gencar-gencarnya ya kayak biasanya kan setiap kantor pajak di seluruh Indonesia membuka layanan pojok pajak di luar kantor. Bahkan weekend pun mereka buka sebenarnya. Ada ya Bang Ya. beberapa KPP yang seperti itu. Jadi memang kalau kawan pajak ingin mengikuti program ini namun masih memiliki kendala ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan jangan ragu untuk bisa datang ke KPP terdekat. Dan dalam hal ini KPP Pratama Sibolga juga hadir untuk bisa menginformasikan pada kawan pajak semuanya tentang program ini, yaitu melalui media sosial kami, kemudian dari helpdesk PPS yang secara offline selalu kita adakan setiap hari kerja gitu ya Bang? Ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan pada episode Perdana Kak. episode perdana. Episode 1. Episode perdana tapi judulnya panggilan terakhir untuk PPS gitu. Agak ngeri ya Bang. Mungkin panggilan terakhir untuk bertobat. Ih jangan dong Bang, itu lain lagi Bang judulnya nanti. Ini bukan testimoni Bang. Jadi Itu nanti udah acara-acara. taubat. Oke, mungkin seperti itu aja ya kawan pajak sekalian. Jadi dengan ini kami mengharapkan kepada kawan pajak sekalian yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini agar segera mengikutinya karena batas waktunya betul-betul Tidak lama lagi. Sudah di penghujung. Ya, benar-benar final call. Ya. Ya, buat kawan pajak semua silakan mengikuti karena kita nggak tahu nih Bang sanksi ke depannya seperti apa pengawasan yang akan dijalankan oleh pemerintah gitu ya.
Oke. Jadi selama ada kesempatan, kenapa tidak diikutin? Ya, benar sekali buat kawan pajak. Baik, sampai di sini episode podcast Testimoni KPP Pratama Sibolga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.